tegas Rasulullah ndara samar-samarna la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Wa qad amara Allah bil ihsan ila al qarabati fi mawadi'a 'adidatin min kitabihil aziz. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berbuat baik ilal qarabah, kepada kerabat, fi mawadi'a 'adidatin min kitabihil aziz. Mawadi'a isim ghairul munsharif, jadi tanda kasrah nina fathah baris atas. Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada kekerabat fi mawadi'a 'adidatin, dalam banyak tempat, min kitabil aziz, dalam Al-Quran. Jadi dua ayat-ayat yang memerintahkan untuk kita berbuat baik kepada kerabat, termasuk salah satunya ayat sebelum bacaan ini. Nah, bagaimana dengan hadis? Sama, banyak sekali. Di antaranya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, as-sadaqatu 'alal qarabati sadaqatun wasilatun. Jadi sedekah diberikan kepada kerabat, nilai pahalanya dua. Pertama, sadaqatun, mau itu pahala sedekah, wasilatun, dan yang kedua adalah pahala silaturahim. Lamun tambah sedekah le dengan yang bukan kerabat, pahalanya enggak seke. Pahala sedekah doang. Silaturahim dan darah. Wa qala alaihi salam, dalam riwayat lain Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung silaturahim. Jadi menyambung tali silaturahim ini dijadikan sebagai tanda orang itu beriman. Jadi saya ngaku dia beriman, buktian. Apa buktinya? Silaturahim. Lamun kentin dek tahun jaga silaturahim, berarti dia bukan beriman yang sebenarnya, bukan maksudnya kafir, tetapi iman yang sempurna itu enggak. Karena inti atau iman yang sempurna itu adalah silaturahim tidak pernah putus. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga bagian dari silaturahim. Bahkan dengan sangat tegas Rasulullah, wa qala alaihi salatu wassalam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta khasyitu annahu sayuwarrithuhu. Jadi terus menerus, kata Rasulullah bercerita, Jibril memberikan wasiat kepadaku, Jibril berpesan kepadaku, bil jar, untuk terus menjalin silaturahim dengan tetangga, hatta khasyitu, sampai-sampai sempat aku khawatir dengan Rasulullah, annahu sayuwarrithuhu, bahwa Jibril itu akan memerintahkan untuk menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris. Sempat aku khawatir dengan Rasulullah, si kerangnya Jibril berpesan. Kan tidak mungkin Rasulullah ini jelap lupa, apalagi kaitannya barang syariat. Tapi kenapa? Mazala kaduna, artinya bukan sekali, bahkan berkali-kali, berulang kali Jibril itu berpesan kepada Rasulullah, sampai-sampai dengan Rasulullah, ya mungkin ngejar yang tetangga ini jadi ahli waris, jadi nih sempat Rasulullah khawatir. Nah, ini artinya saking pentingnya siaran silaturahim ini. Maka Jibril berulang kali datang dan berpesan tiba baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tatimmu silatul arhami, dan silaturahim itu la tatimmu, belum lengkap, belum sempurna. Wal ihsanu ilal jiran, begitu pula belum dikatakan berbuat baik kepada tetangga, illa bikaffil adza anhum, kecuali dengan menahan diri untuk tidak menyakiti mereka. Nah, jadi salah satu bentuk kita dikatakan berbuat baik kepada tetangga
atau salah satu bentuk kita sudah melakukan silaturahim, tidak hanya sekedar berhubungan tapi tidak menyakiti mereka. Menyakiti, mengganggu dengan tangan, sikap, tutur kata. Tentu bilang jelo tembiang hadiah misalnya. Tetapi tidak kalah seringnya juga tiap hari rausiente ya. Bukan silaturahim marane. Jadi tidak cukup namanya silaturahim, sebelum kita mampu menahan diri jangan sampai menyakiti mereka. Wahtimalil adza minhum, dan belum juga dikatakan sempurna berbuat baik itu sebelum kita mampu menahan diri al-adza minhum, jadi menerima hal-hal yang menyakitkan dari mereka. Ya, sebagai manusia biasa marak sebenarnya arak doang lupa nih kadang-kadang ya yang ngerawasin itu yang ganggu itu ya. Kita tahan diri, ndak balas misalnya dia mencaci kita caci. Jadi itu bukan ajaran Islam, ndak ada dalam kamus Islam membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Jadi ajaran Al-Quran bahkan sebaliknya. Jadi balas sesuatu yang baik itu, yang buruk itu dengan sesuatu yang baik. Mara angkon tesinyiram epi isi air. Wa badlil ma'ruf, dan memberikan sesuatu yang baik hasbal istita' lahum, sesuai dengan kemampuan kita kepada mereka. Nah, jadi biang dan hadiah kan itu ajaran Rasulullah. Jadi lamun temeriap, lamun temik soto, sop, perbanyak kuahnya dengan Rasulullah. Bagikan kepada tetangga-tetangga dekat. Nah, ini bagian dari bukti silaturahim. Nah, untuk meningkatkan rasa kasih sayang sesama kita. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisal wasilu bil mukafi, innamal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Laisal wasilu bil mukafi, bukan disebut orang yang menyambung tali silaturahim itu bil mukafi, dengan cara memberikan sesuatu yang sama. Misalnya item beang dengan hadiah, kumbe nam beang hadiah sebagai balasan karena Rubin beang nita hadiah. Ini bukan silaturahim orang. Dek narang menyambung silaturahim, tapi menjaga silaturahim. Dalam Islam yang utama itu adalah menyambung tali silaturahim. Kalau malam sini sekedar menjaga, ajum nite ajum te ya. Ini aran mukafi, memberikan sesuatu yang sepadan. Biang nita hadiah, jemaah tulak biang teh hadiah selain. Nah ini tidak membanggakan ini. Tidak ada keutamaan nih balas jasaran ini. Innamal wasil, kata Rasulullah, tetapi yang namanya orang menjalin silaturahim, alladzi idza quti'at rahimuh wasalaha, yaitu orang yang apabila silaturahimnya itu diputus, wasalaha, dia sambung silaturahim itu. Jadi ndekne sepe ite berjulu nyepe ya. Ndekne wah biang ite hadiah, ite berjulu biang hadiah. Ini yang betul-betul namanya silaturahim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan membalas dengan hal yang sama. Karena itu ketika Rasulullah mengingatkan kepada seorang sahabat namanya Uqbah bin Amir, ya Uqbah, sil man qata'ak wa a'ti man haramak wa'fu amman zalamak, wa'fu amman zalamak. Telu perintah Rasulullah, sil man qata'ak, sambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu, wa a'ti man haramak, dan berikan kepada orang yang tidak pernah memberikanmu, wa'fu amman zalamak, dan maafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Nah jadi kumbe ni ampun sulit nyambung, namanya aja sambung. Pasti setiap yang akan disambung itu sesuatu yang terputus. Nah, jadi ia mutus silaturahim, ite nyambung ya, ite bejulu. Nah jadi setiap orang yang si bejulu melakukan kebaikan itu sesuatu yang luar biasa. Hatta salaman doang
Jadi atau memberi salam, ucapan selamat. Saya si paling julu mengucap salam itu yang paling afdal. Wa afdaluhuma ngana Rasulullah man yabda'u bis salam. Nah, tene kata salah seorang ulama, sebagian ulama termasuk Imam Suyuti, sunat lebih utama dibandingkan wajib. Masalah apa? Salah satu diantaranya adalah mengucap salam. Mengucap salam ini kan hukumnya sunat. Jawab salam ini hukumnya wajib. Tetapi diantara kedua orang itu kata Rasulullah, wa afdaluhuma man yabda'u bis salam. Yang lebih utama diantara keduanya orang yang beri salam lebih dulu, dan yang menjawab itu man yabda'u bis salam, dengan si memulai mengucapkan salam. Berarti lebih belik pahalanya. Padahal segawe ini si kedua ini menjawabnya adalah sesuatu yang wajib. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, wattinu anfusakum ala an tuhsinu idza ahsanan nas. Tanamkan kepada dirimu sendiri, ala an tuhsinu, untuk berbuat baik, idza ahsanan nas, kalau orang lain berbuat baik kepadamu. Jadi lamun arak dengan berbuat baik itu, tanamkan dalam diri kita untuk berbuat baik kepadanya. Tetapi wala tusi'u idza asa'u. Tapi jangan kebalik. Kalau orang lain berbuat buruk kepada kita, jangan dibalas dengan keburukan. Lamun begawean bagus, balas si bagus. Tapi kalau dia berbuat buruk, dendek balas si perbuatan buruk juga. Nah, ini inti kan silaturahim ini. Kursi. Wa 'alaika bil hubbi fillah wal bughdhi fillah, fa innahu min awsaqi 'ural iman. Hendaklah kamu mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Jadi fil itu bukan artinya pada atau dalam. Fi bermakna ajli, karena. Hendaklah kamu mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Nah, jadi bukan membenci atau mencintai pribadinya dengan kemelean ini, atau membenci pribadinya, salah juga. Tapi yang kita cintai dan kita benci itu semata-mata karena Allah. Fa innahu min awsaqi 'ural iman. Cinta dan benci semata-mata karena Allah itu termasuk tali iman yang paling kuat. Jadi ura jamak lekal urwah, urwatun urwatani ura. Al-urwatul wuthqa dalam Al-Quran lan fisama laha, tali agama Allah. Awthaq isim tafdil lekal wathaq, kuat. Jadi aqwa ural iman, cinta dan benci karena Allah itu termasuk tali iman yang paling kuat. Nah, jadi ibaratnya iman ini seperti sesuatu yang diikat dengan tali. Nah, pengikat yang paling kuat jadi tali ini artinya kuat. Iman ini bisa bertahan. Kan iman ini yazidu wa yanqusu kata para ulama. Kadang tayak, kadang turun. Nah, ini iman model-model itu. Ya, ada barang Nabi tayak terus, lamun itu turun tayak, bahkan seringan turun. Nah, jadi atendaknya turun. Ya paling tidaklah stagnan, tetap di tempat. Kemudian konteks ikat dia. Seperti kita mengikat hewan peliharaan teh. Jadi atendaknya lepas. Caranya mengikat itu yang paling kuat talinya adalah cinta, benci semata-mata didasarkan kepada Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tegas Rasulullah bersabda, afdalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdu fillahi ta'ala. Jadi amalan yang paling utama itu adalah cinta semata-mata karena Allah dan benci juga semata-mata karena Allah. Ya, karena memang cinta dan benci itu banyak latar belakangnya. Cinta karena harta, cinta karena manusia, karena kecantikan, cinta karena kedudukannya tinggi,
cinta karena dia pejabat, cinta karena dia dirasakan berjasa lah, itu macam-macam dasar cinta ini. Tapi kalau cinta ini didasarkan kepada selain Allah, jadi nggak sekek ini, ujung-ujungnya kita pasti akan kecewa. Demen nih tidak dengan karena hartanya kan bisa hilang. Tidak akan seumur hidup, tidak pernah seorang manusia itu memiliki kekayaan seumur hidupnya. Pasti ada dong saat dia runtuh. Nah, ketika hartanya hilang, apakah cinta itu masih bertahan? Yakin tiang. Kalau dasarnya adalah semata-mata karena kekayaan harta, cinta pun akan hilang seketika lama hilang hartanya. Cinta karena kecantikan, anak-anak misalnya si bekemelean monah tua lawan jeraknya. Cinta karena jabatan, ya turun dendek nih sekedar jadi wali kota, gubernur, jadi presiden, monah jerak jabatannya jerak, hormatin, artinya cinta itu hilang. Itulah kalau cinta didasarkan kepada selain Allah. Yang penebala itu cinta didasarkan kepada dunia. Ujung-ujungnya kita akan kecewa. Sama dengan berharap kepada selain Allah, pasti ujungnya itu adalah kekecewaan. Tapi kalau kita berharap, menumpahkan harapan terbesar kita kepada Allah, tidak akan pernah kecewa. Sama seperti kita mendasarkan cinta kita, benci kita semata-mata karena Allah, pasti akan melahirkan ketenangan. Gambaran cinta kepada Allah, karena Allah. Fa idza ahbabtal 'abdal muti'a lillah likaunihi muti'an. Kalau kamu mencintai seorang hamba semata-mata karena Allah, al-muti'a lillah, yang taat kepada Allah, likaunihi muti'an, karena ketaatannya. Au abghadtal 'asiya lillahi likaunihi 'asiyan. Atau kamu benci kepada seseorang yang melakukan maksiat kepada Allah. Kenapa? Likaunihi 'asiyan, karena dia sudah melakukan maksiat. La li ghardin akhar, bukan karena tujuan yang lain. Fa anta mimman yuhibbu fillah wa yubghidu fillahi haqiqatan, maka kamu sudah mencintai dan membenci semata-mata karena Allah. Nah, jadi monte gedak lek dengar itu semata-mata gedak karena ia melakukan maksiat. Bukan gedak lek pribadi dengan. Bahkan kata para ulama, jauh dengan jahat itu lebih pantas kita sayangi dibandingkan dengan bagus. Lamun bicara pribadi, bukan pegawaian. Kumbe nih. Jadi rete-rete, bahkan Imam Ghazali, para ulama ahli tasawuf, kasih sayang yang dibutuhkan dari kita oleh orang yang melakukan maksiat jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang melakukan kebaikan. Kumbe nih, karena dia pantas dikasihani, diselamatkan dari kesesatannya. Lamun wah alim taat kan dia perlu bantu ya. Bahkan mungkin dia lebih saleh kali itu, ini terbantu. Tapi orang yang melakukan maksiat itu pantas dia mendapatkan kasih sayang lebih kali itu, bantuan lebih kali itu. Tapi kalau menyangkut perbuatannya, wajib hukumnya terbenci. Pribadinya wajib tetap tersayang. Itu alasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilempar begitu rupa, ketika beliau di Taif, bahkan dendek manusia, dendek sahabat, malaikat penjaga gunung, Malakul Akhsyabain, malaikat yang menjaga dua gunung yang besar, ketokin Rasulullah. Jadi utusnya si Allah ketokin Muhammad. Ketua nih, butuhnya bantuan. Jadi sampai ada muni malaikat ini, si saking gedak nih, padahal malaikat dan beda nafsu tahu isili. Si santer yang kuna memperlakukan Nabi itu sama sekali tidak manusiawi. Tayi kedua ngelempar Rasulullah macam-macam. Melempar Muhammad dengan malaikat penjaga gunung itu, kuangkat gunung ini setimpakan kepada mereka sehingga mereka rata dengan tanah. Dengan Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Dendek. Bahkan saya sangat berharap kalaupun hari ini mereka tidak percaya kepada saya, tidak percaya kepada risalah Allah,
Maka saya berharap nanti anak keturunannya yang bakal menyembah Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan yang lahir dari rahim mereka akan menyembah Allah wala yusyrikuna bihi syai'an, tanpa menyekutukannya. Setelah muni ngonokan Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah. Nah, ini artinya kan Rasulullah memberikan kasih sayang lebih kepada mereka, sampai-sampai doa beliau yang sangat luar biasa itu yang membuat siapapun yang membaca sejarahnya merinding. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah, petunjuk, sebab mereka tidak tahu kebenaran itu apa. Bandingkan para Nabi Nuh, bandingkan dengan Nabi Musa, Nabi-Nabi ulul azmi, arak batas kesabaran. Bahkan Nabi Nuh bermunajat, la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, sapu bersih wahai manusia-manusia laknat ini, tidak dendek sisa yang sekek dengan Nabi Nuh yang tiba Tuhan. Fa innaka in tadharhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajran kafara. Sebab sekek doang ada masih sisa menyebarkan virus kekafiran kepada penduduk-penduduk yang lain. Sikat namanya nabi yang berdoa, ya udah langsung terkabul. Nabi Musa sekenuan masih ada batas kesabaran ketika menghadapi Fir'aun sindarak bosan-bosan dan ganggu ya. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Jadi sapu bersih, hilangkan kekayaan dari mereka, jadi kunci hati mereka, terkabul doanya. Begitu pula dengan nabi-nabi ulul azmi yang lain kecuali nabi ente. Wa idza lam tajid fi nafsika mahabbatan li ahli al-khair li khairihim wa karahatan li ahli syarri li syarrihim fa'lam annaka dha'iful iman. Kalau kamu tidak menemukan pada dirimu rasa cinta kepada orang yang melakukan kebaikan sebab kebaikan mereka, atau tidak ada dalam hatimu rasa benci kepada orang yang melakukan keburukan karena semata-mata keburukannya, fa'lam annaka dha'iful iman, maka ketahuilah, sadari bahwa dirimu itu memiliki iman yang lemah. Misalnya arak dan gawe maksiat itu selo-selo doang, batin tendarak gedek telek pegawean. Tewe dengan gawe kebagusan darak le angan tek demen ni tinggi tek gawe kebagusan. Sadari bahwa kita itu memiliki iman yang lemah. Jadi lemenah iman taran ini lemah, jangan biarkan seperti itu. Bahaya. Wa 'alaika bi suhbatil akhyar wal i'tizalil asrar. Matenen tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jauh ya, nah ngombean lamun semeton teh jauh tau neh. Nah ini kita bicara silaturahim ini kan umum. Silaturahim ini buktinya atau bentuknya macam-macam. Kadang biang hadiah, kadang tegur sapa. Jadi intinya silaturahim ini kan menyambung dari hati ke hati. Silaturahim ini inti silaturahim. Arak semeton teh mungkin dari segi pemberian dia temu biang ya karena jarak tak oleh Malaysia ya wajar, tapi kan dalam bentuk lain, komunikasi, telepon. Intinya sayang teh si pejuluk teh oleh ia ketimbang orang lain, kan bentuknya bisa nasihat. Nah, jadi intinya apa, biang hadiah doang kan salah satu bentuk a'ti, jadi memberikan. Nah, jadi tapi tidak hanya memberi doang. Kadang-kadang kan itu batasin teh silaturahmi ini hanya berkunjung atau memberikan doang deh. Intinya adalah bagaimana kita menjalin hubungan batin yang kuat. Orang ante doang ketok ziarah ning balene, lagu merototin dengan ya, bukan silaturahmi marane. Atas ketok gen mamerang kekayaan teh, misal bercerita tentang apa yang kita punya, ya bukan silaturahim. Jadi bahkan ini bagian dari memutus silaturahim, gedak dengan.
Nah, jadi intinya bukan hanya sekedar berkunjung, tapi bagaimana kita menjalin silaturahim. Yang pertama adalah mendekatkan batin dengan batin. Nah, ini intilah kan silaturahim ini. Nah, jadi lamun secara misalnya bentuknya hadiah, atau mungkin itu biasa korban atau ngombe. Saya itu yang keluarga ente sirapat di Malaysia atau luar negeri. Ya tentu yang dimaksudkan bisa sesuai barang al-istita'ah lahum, sesuai dengan kemampuan tembe secara lejulu. Ande arak keluarga antara lejulu, ya tentu itu yang lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin narasi hal-hal si perlu terdiskusian atau si kurang pas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan dulu mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amnin alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tashihal mu'amalah فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعون في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بسر إياك نعبد وإياك نستعين